Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aziwatul Habibah, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro. Pada video kedua kali ini, saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu akan melanjutkan materi penugasan UTS Praktikum Fisika Radiologi, Diagnostik, dan Radioterapi. Materi kali ini, saya akan membahas mengenai TLD. TLD atau Thermoluminescence dosimeter adalah detektor pasif yang berfungsi untuk menangkap serta menyimpan atau mencatat energi radiasi yang mengenainya. Kemudian, hasil dari tangkap radiasi tersebut akan dipancarkan berupa cahaya tampak ketika TLD dipanaskan. Pengertian tersebut dipaparkan oleh Rahma, Widodo, dan Nazaroh tahun 2014. Pengertian TLD yang lainnya adalah menurut Kahn dan Gibbon tahun 2014, TLD merupakan alat ukur dosis yang memanfaatkan proses thermoluminescence kristal anorganik. Dosis untuk industri radiografi, lodging, dan gouging diasumsikan bahwa TLD disinari sumber cesium-137 dengan dosis 3 mSv dengan hasil bacaan 3000 nanoSi, dan industri kesehatan diasumsikan disinari oleh sumber X-ray 80 kV dengan bacaan sebesar 14.000 NC yang akan dikurangi nilai-nilai background. Berikutnya ada jenis-jenis TLD. Jenis-jenis TLD yang akan saya sampaikan cukup 3, yaitu TLD CaSO4-DY, TLD Harsau, dan TLD Bartsch. Yang pertama TLD CaSO4-DY. TLD ini merupakan detektor pasif yang digunakan untuk merekam jumlah energi radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi. TLD CaSO4-DY ini menghasilkan respon yang nilainya tergantung terhadap energi partikel beta yang datang. TLD CaSO4-DY sensitif terhadap radiasi beta dan gamma. Kepekaan TLD CaSO4-DY terhadap radiasi beta gamma ini menyebabkan TLD CaSO4-DY banyak digunakan pada pabrik kertas. TLD CaSO4-DY memiliki respon yang tergantung terhadap energi sumber radiasi. Pengaruh energi sumber radiasi terhadap respon TLD dapat mempengaruhi hasil evaluasi dosis yang dihasilkan. Yang kedua ada TLD Harsau. TLD Harsau merupakan TLD buatan USA yang berfungsi sebagai monitor paparan radiasi perorangan. Evaluasi atau pembacaan TLD dilakukan setiap 3 bulan sekali. TLD Harsau digunakan untuk memonitor paparan radiasi sinar X, radiasi gamma dan beta, serta radiasi neutron. Untuk TLD Harsau, ada beberapa jenis TLD yang dapat digunakan untuk pemantauan radiasi. Untuk radiasi beta, X-ray, gamma dapat digunakan TLD 700. Untuk radiasi neutron dapat digunakan TLD 600. Yang selanjutnya adalah TLD Bark. TLD Bark merupakan TLD buatan India yang berfungsi sebagai monitor paparan radiasi perorangan. Evaluasi atau pembacaan TLD dilakukan setiap 3 bulan sekali. TLD Bark digunakan untuk memonitor paparan radiasi sinar X, radiasi gamma, dan radiasi beta. Selanjutnya, TLD Bark terdiri atas 3 elemen atau 3 chips atau 3 disk
di dalam kartu TLD berbentuk lingkaran dengan tebal 1 mm, yaitu D1, D2, dan D3. D1 adalah bacaan dosimeter di bawah filter CuAl, tembaga aluminium. D2 adalah bacaan dosimeter di bawah jendela plastik. Dan D3 adalah bacaan dosimeter di bawah jendela yang terbuka atau open windows. Disk terbuat dari bahan teflon dengan perbandingan 1:3. Z efektif sebesar 15,1 dan densitas TLD sebesar 2,52 gram per centimeter kubik. Subtending point of Teflon memiliki suhu 330 derajat Celcius, main glow per peak temperature yaitu 230 derajat Celcius, dan nilai sensitivitas disk TLD kisaran 30 sampai 40 kali TLD 100. Fading berkisar pada 2 sampai 3% dalam 6 bulan. Pengaruh cuaca dan cahaya matahari dapat diabaikan bila ditutup dengan kertas atau polietilin. Dosisnya linear pada rentang 0,1 sampai dengan 20 mikrosafart kurang lebih 10. Dapat digunakan selama 20 kali pemakaian, kurang lebih selama 5 tahun. Respon energi TLD bergantung pada energi foton kisaran 30 sampai dengan 200 kilo elektron volt. Di atas 200 kilo elektron volt relatif datar. Dimensi kartu TLD aluminium yaitu 52,5 mm dikali 30 mm dikali 1 mm atau panjang, tinggi, dan lebarnya sekitar nilai-nilai tersebut. Diameter lubang dalam pelat aluminium atau AL adalah 12 mm dan diameter disk TLD adalah 12,2. Jaminan mutu internal yang dilakukan terhadap TLD bulk adalah melakukan annealing terhadap TLD yang akan digunakan oleh user atau dikirim ke user. TLD di-annealing dengan oven yang terkalibrasi. Oven dicek setiap bulan menggunakan sistem thermocouple atau termometer sehingga ketidakpastian oven harus pada rentang kurang lebih 2 derajat Celcius. Tidak boleh lebih dari 500 kartu TLD yang di-annealing di dalam oven. Keseragamannya dapat dicek dengan TLD reader, di mana seharusnya bacaan keseragaman TLD sedekat mungkin dengan background 50 sampai dengan 60 mikrosafart. Sekian penjelasan dari saya. Semua materi yang saya cantumkan bersumber dari 2 sumber berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gampang guys, sedikit doang.